Ya, ini saya Syamsul Alam lagi dari syamsulalam.net video tutorial belajar bisnis online gratis. Saya ingin bikin revisi tentang video keyword research yang saya sempat buat beberapa bulan yang lalu. Saya dapati feedback dari Anda-Anda yang bilang bahwa Anda nggak tahu apa yang harus Anda lakukan selanjutnya setelah Anda punya keyword. Kemudian karena tutorial saya terlalu panjang, memang ya tutorial saya banyak yang tanpa persiapan, jadi saya cuma nyalakan aja benda ini untuk merekam layar saya, setelah itu ya saya bicara gitu. Dan di awal pembuatan video-video tutorial saya belum seberpengalaman ini sehingga bicara saya juga belum selancar ini. Jadi kita bakalan langsung mulai ya. Jadi keyword research itu apa sih? Keyword research itu adalah riset yang kita lakukan untuk cari keyword-keyword yang banyak trafficnya, keyword-keyword yang betul gitu ya. Jadi di video saya dulu saya sempat bikin ilustrasi tentang bahwa keyword itu adalah mata uang. Jadi simpelnya itu adalah seperti ini. Jika misal Anda mau mentarget target pasar Anda misal orang Indonesia ya. Kemudian mereka Anda misal jualan handphone gitu. Kemudian Anda ingin mentarget orang Indonesia, maka bisa saja Anda mentarget kata kunci handphone seperti itu dan hal tersebut nggak bakalan kenapa-kenapa gitu ya. Tapi misal kalau Anda jualan handphone tapi yang Anda target market Anda adalah orang luar gitu ya, orang Amerika misalkan. Mereka mungkin kata kunci nggak menggunakan kata handphone untuk menyebut handphone yang selama ini sehari-hari kita pakai ya. Mungkin mereka menyebutnya dengan kata mobile phone, mungkin mereka menyebutnya dengan kata smartphone, mungkin mereka menyebutnya dengan kata cell phone. Kita nggak tahu ya kan. Oleh karena itu, kita menggunakan Google Keyword Tool ini untuk mencari tahu apa sih sebenarnya keyword yang digunakan oleh target market kita itu gitu. Jadi sehingga saat kita mentarget keyword itu kita tidak mentarget keyword yang salah gitu ya. Kenapa kok kita nggak pengen target keyword yang salah? Kalau kita nge-target keyword yang salah, kita sudah sia-sia kerja banyak untuk mengoptimasi sebuah keyword. Kita nggak dapat kita nggak bakalan dapat traffic yang optimal dari keyword tersebut gitu. Jadi saya bakalan langsung mulai ini. Saya ada di halaman depannya Google AdWords Keyword Tool. Jika Anda ingin pergi ke halaman ini, Anda pergi aja ke google.com. Setelah itu Anda masukkan keyword tool di sini. Keyword tool seperti ini. Nah, ini di hasil pencarian pertama ini Anda bisa klik aja, nanti Anda bakalan sampai di Google Keyword Tool ini. Dan hal yang pertama kali seharusnya saya lakukan dan saya kasih tahu Anda di video saya dulu adalah untuk sign in. Jadi jika Anda punya Google akun, Anda sign in agar Anda tidak perlu memasukkan captcha yang sangat saya benci. Jadi saya bakalan sign in dengan sangat cepat. Oke. Sign in. Ya, saya bakalan sign in sehingga saya bisa gunakan Google Keyword Tool saya dengan sangat cepat tanpa harus memasukkan captcha dan saya dapat lebih banyak hasil. Jadi coba kita pakai case study apa ya, situs lele saya deh, situs belilele.com saya yang saya dulu sempat jadikan case study. Saya bakalan jadikan situs-situs sebagai case study lagi. Jadi gini, Anda harus tahu dulu tujuan dari situs Anda itu apa gitu. Anda kalau bikin situs itu Anda harus tahu dulu tujuan Anda bikin situs itu apa. Kemudian goalnya itu apa? Anda ingin dapat apa dari situs itu? Apakah Anda cuma ingin dapat lebih banyak pengunjung? Kalau Anda ingin cuma dapat lebih banyak pengunjung ya Anda ya bisa target keyword-keyword yang luas, yang keyword-keyword yang mungkin tidak bisa convert jadi pembeli. Misalnya Anda blogger, Anda cuma ingin traffic yang lebih banyak, Anda bisa target aja keyword gambar kucing lucu, funny cat picture, dan hal-hal seperti itu. Tapi jika Anda bisnis seperti saya nggak ingin nge-target
keyword-keyword seperti Justin Bieber, gosip tentang Justin Bieber, gosip tentang siapa artis Indonesia itu ya. Intinya saya gak mau nge-target yang seperti itu, meskipun saya mungkin dapat banyak traffic dari yang seperti itu, tapi karena itu tidak relevan dengan bisnis saya, bakalan tidak ada gunanya traffic yang seperti itu. Jadi salah satu gunanya Google Keyword Tool itu ya itu tadi, untuk cari tahu keyword yang kira-kira relevan dengan bisnis kita dan yang kira-kira itu bisa kita target, bisa kita convert jadi pembeli. Jadi situs saya tentang lele. Saya ingin jual lele saya juga ingin jual peralatan ternak lele. Tapi saya nggak tahu keyword apa yang harus saya pakai kalau saya misal mau ke target orang-orang yang seperti itu. Jadi ya saya masukin aja di sini lele, kemudian berharap agar ada keyword yang muncul yang ada kaitannya dengan lele dan sesuai dengan kriteria yang tadi saya sempat sebutkan. Jadi saya masukkan di sini lele, kemudian di sini ada match type, ada 3 pilihan, broad, exact, dan phrase. Ini saya sudah jelasin apa sih bedanya 3 hal ini, tapi yang jelas untuk video tutorial ini Anda pilih yang exact ya. Kemudian untuk lokasinya Anda ganti ke Indonesia. Sebenarnya tergantung sih Anda mentarget negara mana, tapi ini untuk case study ini saya bakalan mentarget negara Indonesia dengan bahasa Indonesia untuk kata kunci lele. Kemudian kita klik search, dan oh iya, saya lupa, ini awalnya ini Anda ada di add group ideas, ini Anda pergi ke keyword ideas ini. Jadi ini ada 2 tab ya, Anda pilih yang keyword ideas ini. Kemudian di sini Anda bakalan lihat ada banyak sekali ide tentang apa ini istilahnya, tentang lele. Jadi awalnya bakalan ada tab ya. Di sini bakalan ada kolom yang namanya itu Global Monthly Search. Jadi Global Monthly Search ini sebenarnya adalah total pencarian dari kata kunci tersebut secara global. Jadi maksudnya secara global itu di seluruh dunia. Jadi kita nggak mau hal ini karena yang kita target cuma yang di Indonesia. Jadi saya matikan globalnya, saya hilangkan centangnya, kemudian saya apply sehingga hasilnya seperti ini. Jadi di sini ini yang tampil sekarang cuma local monthly search. Jadi local monthly search itu total pencarian per bulan untuk lokal. Jadi lokal itu maksudnya adalah negara yang saya target di sini, yaitu Indonesia. Dan di sini saya tahu kalau kata kunci lele itu dicari oleh orang 5.400 kali per bulan. Tapi saya gak bakalan target ini karena ini tidak masuk kriteria saya. Saya memang jualan lele, saya memang jualan peralatan ternak lele. Tapi orang kalau mereka ngetik kata kunci lele, mereka belum tentu mau beli produk saya. Mereka mungkin cuma mau ngelakuin riset, mereka mungkin cuma mau cari fakta menarik tentang lele dan lain-lain. Jadi saya bakalan cari yang ada keterkaitannya dengan bisnis lele, dengan orang yang kira-kira mau beternak lele dan mau belajar tentang ternak lele dan lain-lain. Jadi ini ada beberapa yang menarik, yaitu budidaya lele. Kemudian ada yang mencari tentang lele sangkuriang. Nah, ini kan sangat menarik ini. Kenapa kok ini menarik lele sangkuriang? Karena kalau mereka cari spesifik seperti ini, mereka biasanya sudah mau ternak gitu. Mereka pengen tahu apa sih keunggulannya lele sangkuriang dibandingkan jenis lele yang lainnya. Kemudian ini ada kata kunci beternak lele. Ini ada kata kunci cara ternak lele. Ada kata kunci cara beternak lele, ada kata kunci penyakit lele. Kalau ada orang cari penyakit lele itu ada 2 kemungkinan. Mereka orang di universitas gitu ya, misal mahasiswa gitu, kemudian ada tugas cari penyakit lele ya, aja bikin makalah gitu. Tapi hal lain adalah mungkin mereka adalah orang yang tertarik dengan ternak lele. Mereka sudah punya lele mungkin, kemudian lelenya mungkin kena penyakit gitu ya, atau mereka cari penyakit lele sehingga mereka bisa cegah gitu. Kemudian ini ada kata kunci budidaya lele sangkuriang, ada cara budidaya lele, ada kolam lele, ada budidaya lele dumbo, kemudian ada cara beternak lele. Ini cara beternak lele 2 kali. Oh enggak sih. Oh iya, cara beternak lele. Apa bedanya?
Oh, yang ini cara beternak, yang ini cara berternak. Oke. Oh, ini ada bisnis lele, ada peternakan lele, beternak ikan lele. Jadi intinya adalah bahwa saya cari kata kunci yang saya rasa relevan gitu. Yang saya relevan, kemudian oke, saya sudah punya beberapa ya. Saya sudah punya beberapa, dan misal ini ada ternak lele pemula, ada bisnis ikan lele, ada ternak lele sangkuriang. Oke lah, kita sudah punya beberapa keyword ini, dan kita bakalan gunakan keyword ini sebagai base keyword kita. Jadi saya biasanya bakalan select keyword-keyword ini. Jadi saya pencet kontrol di keyboard saya, saya pencet kontrol di keyboard saya, kemudian saya klik aja ini kata kunci yang baru saja saya centang ini, atau nggak usah deh, ini aja langsung. Ini download, oh ini aja view as text my keyword ideas. Jadi tadi yang saya centang tadi ini bisa saya copy. Jadi ini semua bakalan saya copy ya. Kemudian saya paste di notepad saya. Kemudian biasanya juga bakalan, nah ini di notepad ini bakalan saya hilangin ininya, tanda kurungnya ini. Jadi saya pencet Ctrl H, kemudian ini bakalan saya replace all seperti ini, kemudian kurung yang depan juga saya replace all seperti ini, sehingga hasilnya adalah keyword yang bersih yang enggak ada kurungnya. Kemudian ini biasanya saya copy lagi, kemudian saya bakalan pastein lagi di sini di bagian word or phrase-nya ini, kemudian saya klik search lagi. Jadi yang saya lakukan ini adalah saya nyari keyword lain turunan dari keyword ini yang masih ada keterkaitan dengan keyword-keyword ini gitu. Jadi ini biasanya sudah saya ambil aja ini semuanya, kecuali beberapa yang misal ini ada belut, ada ikan patin, jadi kita bakalan hilangin kata kunci belut, bakalan kita hilangin. Jadi kita pergi ke exclude term yang ada di sini ya, kemudian kita masukin kata belut, sehingga pencarian dengan kata kunci belut bakalan kita hilangin. Kemudian kata kunci patin bakalan kita hilangin. Terus apalagi gurami juga bakalan kita hilangin ya. Maaf. Oke, jadi sekarang kita sudah, oh ini ada gurame masih. Gurame. Tunggu beberapa saat, dan ya sekarang kata kunci kita sudah lebih bersih. Jadi ini ada arwana, ada kelinci. Ini kenapa sih? Coba ada mas, coba kita bakalan hilangin semuanya. Arwana, kelinci, sehingga yang keluar murni cuma lele. Jadi mari kita kembali ke sini, kemudian oke. Jadi ini saya rasa ini sudah keyword-keyword yang sudah bagus sekali. Ini ada kata kunci bandeng yang perlu kita hilangkan. Dan ya, sekarang keyword kita sekarang sudah sangat-sangat bagus-bagus sekali. Ini sudah bagus semuanya. Jadi kita bakalan save all semuanya. Nanti kemudian kita bakal view as text, kemudian kita klik my keyword ideas. Ini semuanya bakalan saya copy ke notepad terlebih dahulu. Saya copy ke notepad seperti ini ya. Ini adalah keyword-keyword pilihan saya. Kemudian saya bakalan hapus kurungnya seperti ini. Ini replace all semuanya. Dan ya, ini semua ini adalah keyword-keyword saya sekarang. Nah, keyword-keyword kayak gini sebenarnya masih belum ada gunanya, tapi setelah saya copy ke notepad beberapa keyword saya, nanti bisa saya gunakan lagi untuk macam-macam. Tapi yang jelas sekarang ini kan ada datanya ya, seperti ada local monthly search, ada Google Search Network. Ini sebenarnya nggak perlu saya ini Google Search Network, jadi bakalan saya hapus saja. Yang saya butuhkan cuma local monthly search saja sama local search trends. Kita apply, dan ya seperti ini. Kemudian kita download
my keyword ideas. Kita download sebagai CSV for Excel. Jadi kita bakalan buka keyword ideas kita dalam bentuk Excel sekarang. Download sebentar, Excelnya bakalan buka. Ayo buka. Kalau nggak buka, kita klik aja 2 kali sampai membuka. Tunggu beberapa saat sampai Excel kita buka. Ayo. Nah, ini dia, akhirnya terbuka juga. Jadi kita bakalan lebarkan keyword ini. Puff, seperti ini. Nah, kemudian ini untuk yang kompetisi ini saya tidak begitu peduli sama yang namanya kompetisi ini. Jadi saya bakalan delete ini semua. Kemudian ini ada tren ya, ini ada tren Mei bla 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 gitu, tapi itu saya juga tidak begitu peduli. Yang saya paling pedulikan itu adalah ini local monthly search. Kemudian ini bakalan saya sort dari kata kunci yang paling banyak hingga kata kunci yang paling sedikit. Jadi saya select ini semua, kemudian saya klik kanan, kemudian saya sort seperti ini, sort largest to smallest ini ya. Kita pilih ini. Puff, seperti ini. Kemudian expand the selection. Jadi bakalan di expand, nggak cuma ini aja yang di sort tapi semuanya biar sesuai dengan ini. Jadi nah, dari sini kita sudah dapat kata kunci di mana kita bisa prioritaskan gitu ya. Jadi ini kan ada kata kunci dengan traffic yang banyak, kemudian ada kata kunci yang trafficnya sedikit seperti ini. Ini usaha lele dumbo dan bisnis lele dumbo, bahkan di sini berdasarkan data di Google Keyword Tool pencariannya 0, jadi bisa saya hapus saja. Atau mungkin misal saya nggak suka kata kunci yang ada di bawah 20 seperti ini ya. Seperti ini 16 dan 12 ini misal saya nggak suka, ini bisa aja ini saya hapus semuanya seperti ini. Nah, seperti ini saya hapus, puff, seperti ini hilang. Kita sekarang punya 62, 61 data keyword. Nah, dari sini Anda bisa lihat ya, ini ada budidaya lele sangkuriang di bla 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 seperti ini. Nah, ini sebenarnya data seperti ini masih agak kurang ya untuk menentukan langkah kita selanjutnya. Karena langkah kita selanjutnya adalah kita harus cek kompetisi dulu sebelum kita siap mau nyerang yang mana gitu. Jadi pendekatan saya untuk search engine optimization itu ada dua, yaitu ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Untuk yang jangka pendek, saya biasanya target keyword yang pencariannya mungkin tidak terlalu banyak, tapi yang kompetisinya sedikit, sehingga saya bisa serang itu segera, kemudian dapat traffic segera, dapat apa ya istilahnya, ya dapat traffic segera, dapat ranking segera. Sementara itu saya juga target yang kata kunci dengan yang sesuai dengan situs saya, yang trafficnya banyak tapi yang kompetisinya agak sulit. Itu untuk yang strategi jangka panjang saya, itu yang bakalan saya bangun secara perlahan-lahan gitu. Jadi saya rasa video kita tentang ini saya sudah kupas lumayan banyak. Kita sekarang sudah punya keyword. Bakalan saya lanjutkan di video selanjutnya, keyword research yang kedua ya, tentang gimana sih caranya kita ngecek kompetisi gitu ya sebelum kita beraksi, sebelum kita mulai menyerang keyword yang kita mau. Jadi nantikan video saya selanjutnya di mana saya ngecek kompetisi untuk keyword ini. Thanks. Salam.